adalah contoh 5 kakak ya di Paksir Bali yang menempati lahan sebagai penggarap ya, diberikan minjam. Nah, sehingga mereka tidak diberikan untuk membangun rumah permanen. Nah, inilah yang kita akan carikan solusi, dan mudah-mudahan Pak Gubernur nanti setuju. Kita akan tempatkan mereka di tanah Provinsi Bali lengkap dengan pemberdayaan. Nah, tentu proses itu tentu ada mekanismenya nanti. Kalau menggunakan tanah provinsi kan ada mekanismenya. Tapi ini khusus untuk kakak miskin, kita secara bottom up harus menyampaikan ada masalah seperti ini. Ya. Jadi kita akan mencoba membuatkan rancangan pembangunan di tanahnya pemerintah Provinsi Bali. Nanti dilengkapi dengan pemberdayaan. Misalnya pelihara sapi, pelihara babi, atau kegiatan-kegiatan lain yang nantinya mereka berkumpul menjadi satu. Kalau digabung dengan Gunakse mungkin lebih dari 40, ya, lebih dari 40 kakak. Jadi kasihan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita juga tidak bisa membantu dalam membangun. Ya, ini harus dicarikan solusi. Saya kira itu. Kita lihat rumahnya dulu. Ternyata sama ya situasinya di mana-mana. Ketika saya masuk sampai ke dalam gini ya, ternyata tingkat partisipasi anak-anak kita untuk sekolah ini kecil. Ya. Banyak mereka yang putus sekolah bahkan karena pengaruh lingkungan. Jadi mereka sunyi, sepi seperti ini, jadi tidak ada niat mereka untuk sekolah. Makanya penempatan mereka untuk jadikan satu ini satu hal penting, sehingga nanti kalau mereka berkumpul semua gampang kita ngambilnya untuk didudukkan bersama untuk diberikan pembelajaran ya, 3 paketnya. Rencana ada relokasi Pak? Inilah yang maksud tempat ini ya, kita sudah punya konsep kok. Saya sudah pernah bicara lisan sama Pak Gubernur dan surat pun sudah kita layangkan ke sana. Tapi yang jelas saya akan tidak lanjuti dengan gambar, dengan perencanaan ya. Sehingga pasti nanti dan foto-foto saya turun hari ini saya akan perlihatkan ya. Kita harus bahas dulu. Kalau tidak seperti itu sampai kapanpun beliau-beliau ini mereka ini tidak akan bisa keluar dari situasi terjepit seperti ini. Tinggal di tanah orang, membangun tidak bisa, pohon kelapa banyak, besok ada angin kencang ya tertimpa kelapa ya. Ini kan berapa kali sudah kejadian. Ya. Jadi rumahnya sudah dapat ya. Jadi 4 tahun yang lalu saya ke tempat ini, jadi rumah semua hancur ya. Situasi juga semerot waktu itu. Dan sekarang saya datang untuk kedua kalinya. Jadi rumah ini, rumahnya sudah bagus, lumayan bagus kedua-duanya. Tapi yang ibu ini tidak bisa diapa-apakan lagi karena ODGJ sama yang lagi satu sudah berumur, tinggal bekerja, ketekunan memotivasi mereka kerja saja. Jadi PR saya lagi satu, itu dapur sama toiletnya. Ya, dapur sama toilet nanti silakan Pak Bakal diajukan saja. Saya mencoba untuk ya bantuan apa yang dipakai ya. Sehingga rumah ini tuntas Mas sudah. Jadi pikiran-pikiran mereka tenang, bisa bantuannya sudah rutin ya. Adik kita di sela-sela saya evaluasi desa ya, setelah istirahat daring ya menyempatkan untuk ikut memilah sampah. Artinya apa, bahwa tanpa bermaksud saya mengeksploitasi anak ya, tapi minimal adik kita ini mempunyai kesadaran yang cukup tinggi bahwa pertama sampah ini mempunyai nilai ekonomis plastik ini. Kemudian adik ini menyadari bahwa ekonomi keluarganya karena adik ini dari keluarga miskin ya, ikut membantu ya, tapi tidak apa ya, semasa adik bisa menyeimbangkan, yang penting belajarnya terus ya. Pak Bupati, terkait bantuan pelinggih itu berapa pelinggih yang dibantu? Ya, pelinggih satu set lah di keluarga tersebut, karena saya lihat ada hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kadang-kadang itu masalah pelinggih, masalah niskalenya. Ya, saya kemarin sudah lebih dari 5 berapa pelinggih ya, di beberapa desa sudah saya bantu Pak Mokal. Jadi tidak hanya di sini saja. Jadi hal itu sebagai bentuk saya agar beliau-beliau itu bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, karena faktor-faktor penentu kita pada saat kita jauh dari Tuhan juga akan mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang maupun mungkin yang akan datang.